Halo penonton setia Dapunta. Channel Dapunta akan mengadakan giveaway dengan target 3000 subscriber. Caranya selalu gampang banget loh. 1. Kalian wajib subscribe channel Dapunta. 2. Like video YouTube. 3. Share video ke platform mana aja. Pemenang akan diumumkan ketika subscriber sudah mencapai target. Selamat mencoba guys. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang bercorak agama Hindu-Buddha. Kerajaan ini disebut juga Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Pada awal berdirinya, Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah bagian selatan. Yaitu, sebuah daerah yang dikelilingi Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi dan Merbabu, Gunung Lawu, Pegunungan Sewu dan Gunung Tangkuban Perahu. Daerah itu sangat subur, karena dialiri Sungai Progo, Sungai Bogowonto, Sungai Elo dan Sungai Bengawan Solo. Daerah tersebut dikenal dengan sebutan Bumi Mataram. Setelah beberapa kali perpindahan, pada abad ke-10 Masehi, Kerajaan Mataram kuno pindah ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Sejak awal berdiri pada abad ke-8 Masehi, Kerajaan Mataram kuno dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu Dinasti Sanjaya, Dinasti Shailendra, dan Dinasti Isyana. Ketika berada di Bumi Mataram, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Dinasti Sanjaya dan Dinasti Shailendra. Setelah tampuk kepemimpinan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya digantikan oleh putranya Rakai Panangkaran, terjadi perpecahan yang membuat Kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, Dinasti Sanjaya yang memimpin Kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu dan berkuasa di Jawa Tengah bagian utara. Yang kedua, Dinasti Shailendra dengan corak Buddha berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Yang ketiga, adalah Dinasti Isyana. Pada saat kepemimpinan Dinasti Isyana, ibu kota Kerajaan Mataram kuno bergeser ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno mencapai puncak kejayaan saat Dinasti Shailendra berkuasa. Semisal, tatkala Raja Sri Dharmatungga berkuasa, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno meluas hingga semenanjung Malaka. Bahkan, penggantinya Raja Indra Shailendra berhasil mengalahkan Chenla di Kamboja. Di samping itu, seni dan kebudayaan berkembang dengan pesat. Terdapat banyak pembangunan candi di wilayah Kerajaan Mataram kuno. Oleh karenanya, kerajaan ini dikenal sebagai negeri pembuat candi. Salah satu candi terkenal yang dibangun adalah Candi Borobudur. Candi ini dibangun pada masa kepemimpinan Samaratungga. Setelah sekian lama pecah, Dinasti Sanjaya dan Dinasti Shailendra kembali menyatu melalui pernikahan Rakai Pikatan dari Dinasti Sanjaya dan Pramodawardhani dari Wangsa Shailendra. Pemerintahan Dinasti Sanjaya dan Dinasti Shailendra di Kerajaan Mataram kuno digantikan Dinasti Isyana. Raja Kerajaan Mataram kuno dari Dinasti Isyana saat itu, Empu Sindok, menggeser ibu kota kerajaan ke Jawa Timur, dengan pusat pemerintahan di Watugaluh. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perpindahan ibu kota kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Yang pertama, adanya bencana alam berupa letusan Gunung Merapi. Sehingga Raja Mataram kuno saat itu menganggap bahwa memindahkan ibu kota kerajaan adalah solusi terbaik untuk menghindari dampak bencana alam tersebut. Kedua, terjadinya peristiwa perebutan kekuasaan di Kerajaan Mataram kuno. Ketiga, terjadinya serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Keempat, tidak tersedianya pelabuhan di ibu kota yang lama sehingga menyebabkan ekonomi sulit berkembang. Kelima, akibat banyak tenaga laki-laki yang dipekerjakan untuk membuat candi sehingga sawah menjadi terbengkalai.
Kehidupan rakyat Kerajaan Mataram kuno bertumpu pada pertanian. Hal itu didukung oleh kondisi tanah yang subur sehingga membuat pertanian di Kerajaan Mataram kuno menjadi berkembang. Meskipun demikian, aktivitas perhubungan dan perdagangan tidak dikesampingkan. Artinya, aktivitas perhubungan dan perdagangan dikembangkan secara signifikan melalui Sungai Bengawan Solo. Desa-desa yang terletak di Sungai Bengawan Solo dibebaskan dari pajak, meski harus menjamin kelancaran lalu lintas lewat sungai tersebut. Kerajaan Mataram kuno merupakan sebuah kerajaan maritim. Terutama dengan adanya aktivitas ekonomi yang telah difokuskan di Sungai Bengawan Solo. Bahkan, pada masa Raja Airlangga berkuasa, dilaksanakan perbaikan pelabuhan Ujung Galuh yang terletak di Sungai Brantas dan diberikan hak istimewa pada pelabuhan Kembang Putih di Tuban. Kehidupan beragama berjalan dengan baik. Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Hal ini terutama setelah pernikahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. Sehingga tercipta kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan di Kerajaan Mataram kuno. Adapun nama raja-raja Kerajaan Mataram kuno saat berpusat di Jawa Tengah, antara lain, adalah 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Memerintah sejak tahun 732 Masehi sampai dengan tahun 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Memerintah sejak tahun 760 Masehi sampai dengan tahun 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharma Tungga. Memerintah sejak tahun 780 Masehi sampai dengan tahun 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Shailendra. Memerintah sejak tahun 800 Masehi sampai dengan tahun 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga. Memerintah sejak tahun 820 Masehi sampai dengan tahun 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawardhani. Memerintah sejak tahun 840 Masehi sampai dengan tahun 856 Masehi. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Diah Lokapala. Memerintah sejak tahun 856 Masehi sampai dengan tahun 882 Masehi. 8. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang. Memerintah sejak tahun 882 Masehi sampai dengan tahun 899 Masehi. 9. Sri Maharaja Rakai Watukara Diah Balitung. Memerintah sejak tahun 898 Masehi sampai dengan tahun 915 Masehi. 10. Raja Daksa. Memerintah sejak tahun 915 Masehi sampai dengan tahun 919 Masehi. 11. Raja Tulodong. Memerintah sejak tahun 919 Masehi sampai dengan tahun 924 Masehi. 12. Raja Sumba Diah Wawa. Memerintah pada tahun 924 Masehi. Sedangkan nama raja-raja Kerajaan Mataram kuno saat ibu kota kerajaan dipindahkan ke Jawa Timur, antara lain adalah 1. Rakai Hino Sri Isana alias Mpu Sindok. Memerintah sejak tahun 929 Masehi sampai dengan tahun 947 Masehi. 2. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya. Memerintah pada tahun 947 Masehi. 3. Makutawangsa-Wardhana. Memerintah pada tahun 985 Masehi. 4. Dharmawangsa Teguh. Memerintah sejak tahun 985 Masehi sampai dengan tahun 1007 Masehi. Kerajaan Mataram kuno berkuasa selama hampir 3 abad. Banyak sekali terdapat peninggalan-peninggalan kerajaan tersebut, baik berupa prasasti maupun berupa candi.